Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan belajar teknik scalping menggunakan garis trendline. Jadi kemarin kita belajar menggunakan support dan resisten, tapi kita akan belajar hari ini menggunakan garis trendline. Bagaimana melihat momen ketika ada momen bagus garis trendline di break, kita melakukan entry, oke? Sebelumnya bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Oke, kita langsung saja ya. Tapi di sini saya mau mengupdate perkembangan saldo saya. Terakhir kemarin saya membuat konten saldo saya $38 dari saldo $30, dan sekarang kalau saya close ini mungkin sekitar $70 ya, sekitar $70 lebih, dan alhamdulillah perkembangan yang sangat bagus sekali ya. Nanti saya akan update. Tadi pagi juga sebenarnya kena hit SL di Sol ya, di Sol USDT. Di sana saya melakukan long, tapi wow, kena sebrekan juga ya, kena SL. Jadi yang namanya trading tidak ada yang 100% mulus. Tapi bagaimana kita memanajemen resikonya, bagaimana setiap kali entry kita tahu resikonya, seperti itu ya. Agar intinya kita fokus ke perkembangan modal, bukan ke berapa besar sih profit saya, tapi fokus ke perkembangan modal. Mungkin 1% perkembangan modalnya 2%, intinya modal bisa berkembang dan kita tidak melakukan depo lagi ya. Di sini tadi saya membagikan di ETH. Jika trendline ini di break, kita akan masuk untuk melakukan entry short ya. Dan alhamdulillah, running dengan indah. Tapi di sini ada yang menggunakan leverage 100. Kalau saya menggunakan leverage 20 aja ya. Karena supaya tidak tremor. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana caranya. Misalkan kalau masih bingung cara menarik garis trendline, bisa nggak pakai indikator? Bisa. Nanti kita akan coba menggunakan indikator moving average eksponensial. Oke, kita langsung saja ke chart patternnya di sini. Oke, kalau kita memperhatikan sebenarnya di sini terpantau bullish trend ya. Kalau bullish trend berarti struktur marketnya pasti. Kalau dia bullish trend, nggak ada market yang kalau uptrend nggak ada langsung seperti ini, nggak ada yang seperti ini ya. Pasti membentuk struktur market yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, bagaimana sih bang cara menarik garis trend line-nya? Kita bisa menarik garis trend line kalau dia belum membreak garis trend line-nya ini, kita tidak melakukan entry short ya, karena masih terpantau bullish trend. Tapi kalau teman-teman mau follow the trend, berarti ketika dia menyentuh di garis trend line atau membentuk yang namanya higher low, indikasinya kita bisa melakukan entry long ya. Tapi ada beberapa tipe trader, ada yang lebih suka menunggu dia reversal ya. Ketika trend line di break seperti ini, baru dia melakukan entry. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Oke, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ketika dia membentuk higher low tapi menembus higher low sebelumnya ya. Nah, ini sebenarnya pondasi yang paling dasar ya everyone. Teman-teman harus tahu ya. Nah, kita bisa melihat di sini ketika dia di break, garis trend line ini di break ya. Garis trend line-nya di break, kita bisa memperhatikan dengan seksama. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ketika ini di break dan membentuk yang namanya lower high selanjutnya, berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita akan melakukan entry short ya, karena garis trend line-nya sudah di break. Sebenarnya sama saja seperti menggunakan support dan resisten. Kalau kita menarik di sini ada support, kita bisa menarik. Ketika supportnya tertembus, kita bisa melihat di sini support menembus, retest kembali. Ini adalah indikasi untuk masuk ke dalam marketnya ya. Kita bisa memperhatikan support dan resisten garis trend line, sebenarnya itu sama saja. Jadi teman-teman bisa menggunakan mana yang lebih enak. Apakah menggunakan garis trend line atau apakah menggunakan support dan resisten ketika ini di break, atau support ini di break di higher low-nya di break lalu mencoba retest kembali. Di sini kita bisa berasumsi bahwa ini akan terjadi sebuah reversal seperti itu ya. Oke, apakah di sini BTC mulai terkoreksi? Oke. Terkoreksi kembali ya guys ya. Dan kalau kita lihat ETH di time frame
time frame 15 menit yang menyentuh di EMA 200, paling tidak dia akan terjadi koreksi. Nanti kita akan coba belajar juga. Di sini saya akan coba close order ya. Karena ini alhamdulillah $5. Lumayan, menurut saya sangat lumayan. Kita close saja. Totalnya sekarang $77 ya. Dari modal awal saya 30 dolar, tapi terakhir buat konten 38 dan sekarang sudah $77. Saya akan tetap update setiap membuat konten. Oke, kita akan coba buka beberapa market. Bagaimana Bang kalau menggunakan moving average eksponensial? Saran saya kalau mau menggunakan moving average eksponensial, gunakan moving average eksponensial periode 90 ya. Jadi kita bisa melihat, atau sebenarnya ini seperti garis trendline ya. Kalau kita tarik garis trendline pun seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung cara menarik garis trendline, bisa menggunakan moving average eksponensial. Di sini terlihat jelas tren ke arah mana. Ketika moving average eksponensial masih berada di atas candle, ini masih bearish trend. Ini masih indikasi untuk melakukan short ya. Jadi kalau mau melakukan long atau entry long, bagaimana caranya? Ya tunggu dia break dulu di moving average eksponensial, moving average eksponensial atau garis trendline yang sudah kita buat. Bagaimana caranya? Ya tunggu dia break dulu, ada retest, baru kita melakukan entry ya. Jadi kalau belum ada momen yang bagus, saran saya jangan melakukan entry. Lebih baik menunggu saja. Benar-benar menunggu. Jadi jangan terlalu terburu-buru masuk ke dalam market. Ini kalau menggunakan moving average eksponensial ya. Jadi periode 90 ini untuk melihat ke mana arah tren, atau kita bisa menggunakan garis trendline. Kalau masih bingung cara menarik garis trendline, bisa menggunakan moving average eksponensial periode 90 yang seperti ini. Jadi kalau setiap kali dia menyentuh moving average eksponensial, kita melakukan entry short kalau dia bearish trend ya. Seperti itu cara menarik garis trendline. Tapi kalau masih bingung, bisa menggunakan moving average eksponensial untuk membantu ya. Oke, kita coba cek beberapa market ya. Kita akan coba cek beberapa market. Jika ada momen bagus, kita akan coba melakukan entry. CRP, ini CRP sudah 2000%. Jadi admin saya ini ngehold berapa hari ya, sampai dia 2000%. Nice lah. Nah, contoh di support dan resisten ya. Ketika support di sini di break, ini sudah mengindikasikan bahwa kita bisa melakukan entry short. Tapi Bang, kalau kita tarik garis trendline gimana? Kita bisa melihat dari moving average-nya di sini. Ini tinggal kita tarik. Di moving average eksponensial pun sudah di break ya. Jadi mana yang lebih enak? Apakah di support dan resisten atau menggunakan garis trendline? Manakah yang lebih enak digunakan? Bisa dipadukan dua-duanya ya. Bisa digunakan dua-duanya. Tarik support resisten, lihat kemana arah tren, ketika di break baru melakukan entry. Kita akan coba buka beberapa market, apakah ada momen-momen terbagus baru kita melakukan entry ya. Kita cek yang volume tradingnya tinggi. Di sini ada TRB USDT, terpam sangat tinggi ya. Kita cek, just wait and see ya bro. Oke. Nah, di sini Bang, kalau kita tarik garis trendline gimana caranya nih Bang? Wah. Kalau kita lihat di sini, kita bisa memperhatikan dengan seksama. Oke. Apakah ini terpantau seperti bullish flag? Bisakah kalau ini bullish flag berarti kita melakukan entry long Bang? Tunggu valid dulu. Apakah ini bullish flag yang valid? Bagaimana cara tahu ini valid atau tidak? Tunggu dia break, ada retest baru masuk. Apakah setiap ada retest baru kita masuk? Tidak juga. Jadi intinya ketika dia retest, jadi ada beberapa tipe trader, ada yang lebih suka ketika dia terkonfirmasi breakout, dia langsung melakukan entry. Jadi tentukan saja, apakah saya mau entry ketika dia breakout atau breakout tunggu retest dulu. Jadi ditentukan dulu. Jadi kalau sudah ditentukan, kalau dia retest baru saya masuk ke dalam marketnya, seperti itu. Jadi ditentukan saja. Dari mana kita tahu apakah akan terjadi sebuah retest? Nah, kita perhatikan saja di sini ada resisten terdekatnya. Paling tidak dia pasti akan terkoreksi, menyentuh di resisten pasti terkoreksi dulu. Ada juga sebenarnya ketika dia ini di break, baru break langsung melakukan entry.
bisa saja. Silakan ditentukan mana yang lebih teknik seperti apa yang lebih enak untuk digunakan melakukan entry. Nah, di sini kita sudah menarik garis trend line ya. Terpantau seperti bullish flag. Oke. Kita sekarang tarik di mana sih support? Di sini ada support. Oke, kita bisa memperhatikan ketika support ini di break, misalkan support ini di break, saya akan mencoba melakukan entry short. Oke, saya akan melakukan entry short kalau support ini di break. Tapi misalkan karena kita sudah menggaris di sini, oh ini terpantau seperti bullish flag, saya akan melakukan entry long ketika ini di break. Oke. Ketika garis trendline yang saya buat ini di break ya. Oke. Ini untuk di TRB USDT. Jadi tunggu dulu break. Tunggu dia mau kemana sih marketnya. Kalau kita sudah melihat break ke arah mana baru masuk ke dalam market. Jadi jangan terburu-buru ya. Kita cek market yang lain lagi. Di sini ada SRM USDT. SRM USDT pantau. Oke. Lebih baik menunggu di area entry lalu ada candle konfirmasi. Ini untuk SRM USDT ya. Kalau mau melakukan entry long, tunggu ada candle bullish yang bagus. Benar-benar ada candle bullish yang bagus menyentuh di sini. Ada candle bullish yang bagus, baru kita masuk untuk long ya. Jangan terburu-buru. Kalau masih seperti ini ya dipantau saja dulu. Di sini ada support. Apakah akan terjadi sebuah pemantulan harga? Belum ada ya. Intinya cara menggunakan garis trendline, dilihat dulu kemana arah tren, apakah bullish ataupun bearish. Tarik dari swing low ke swing high-nya, dari gunung ini ya. Contohnya seperti ini. Kalau dia bearish trend, kita bisa menarik, atau kalau masih bingung bisa menggunakan moving average exponential periode 90. Cara untuk menentukan entry-nya, tunggu dia break di EMA 90 atau garis trendline yang sudah kita tarik, baru kita melakukan entry seperti itu. Mungkin segitu aja video hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar trading forex ataupun di future, silahkan komen di bawah, nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video man. Peace.